Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firzi Domul Insani, dengan NIM C1M024 10113, dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan faktor lingkungan dalam pengendalian mikroba. Yang pertama itu ada mikroorganisme ada di hampir semua lingkungan, maupun itu tanah, air, udara, dan tubuh makhluk hidup sekalipun. Dalam bidang pangan, kesehatan, dan pertanian, pengendalian mikroba sangat penting. Faktor lingkungan dapat digunakan sebagai strategi alami dan efektif untuk menghambat atau membunuh mikroba tanpa bahan kimia berlebih. Adapun tujuan dari mempelajari ini yaitu menjelaskan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang kedua itu ada menganalisis bagaimana faktor tersebut digunakan dalam pengendalian mikroba. Terakhir itu ada mengaitkan penerapan faktor lingkungan dengan bidang pangan, kesehatan, dan industri. Lanjut, yaitu ada faktor-faktor lingkungan dan pengendaliannya. Yang pertama itu ada faktor suhu, faktor kelembaban, faktor pH, faktor oksigen, terus faktor cahaya, yang terakhir faktor kimia. Nah, yang pertama itu ada faktor suhu. Suhu adalah faktor utama yang mempengaruhi metabolisme mikroba. Suhu dibagi menjadi 3, yaitu viskofilik, mesofilik, dan termofilik. Di mana viskofilik ini mikroba tumbuh pada suhu rendah atau mulai dari 0 sampai 15 derajat Celcius. Sedangkan mesofilik itu nilainya optimum atau mikroba yang dapat tumbuh pada suhu optimum yang berkisar antara 25 sampai dengan 37 derajat Celcius. Yang terakhir itu ada termofilik. Termofilik ini mikroba yang tahan panas hingga suhu yang ekstrim, yang berkisar antara 38 sampai 70 derajat Celcius. Nah, penerapan pada faktor ini yaitu pasteurisasi susu, terus sterilisasi alat, sama pembekuan makanan. Lanjut, yang kedua itu ada faktor kelembapan. Mikroba membutuhkan air bebas, dalam artian seperti Aquades untuk metabolisme mikroba tersebut. Aqueous yang tinggi atau lebih besar dari 0,90 itu mikrobanya tumbuh dengan cepat. Nah, sedangkan aqueous yang rendah atau lebih kecil dari 0,60 itu mikrobanya tidak aktif atau tidak dalam artian tidak hidup. Jadi penerapannya itu pada penggaraman ikan, pengeringan biji, terus pembuatan manisan. Lanjut, yang
ketiga itu ada faktor pH atau keasaman. pH mempengaruhi keseimbangan ion dan aktivitas enzim mikroba. Pada bakteri itu optimum pH-nya 6,5 sampai dengan 7,5. Sedangkan pada jamur toleran pada pH rendah atau berkisar antara 4 sampai 6. Nah, penerapannya pada bidang fermentasi yogurt atau acar, pengawetan dengan cuka, itu aja. Lanjut ke yang keempat, itu ada faktor oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroba aerob memerlukan oksigen. Contohnya Bacillus subtilis. Yang kedua itu mikroba anaerob atau mikroba yang tanpa oksigen. Contohnya Clostridium botulinum. Yang ketiga itu ada fakultatif atau di mana mikroba itu bisa tumbuh, bisa hidup di dua kondisi, maupun itu dengan oksigen atau tanpa oksigen. Contohnya ada E. coli. Pengendaliannya itu menggunakan pengemasan vakum, terus sterilisasi kaleng kalau pada makanan. Lanjut, ada faktor cahaya, di mana cahaya ini mempengaruhi pertumbuhannya mikroba, karena cahaya UV dan radiasi gamma itu merusak DNA dan membran mikroba. Penerapannya itu sterilisasi udara, terus ruang operasi, radiasi bahan pengkering seperti sampah. Terus itu dia. Nah, lanjut yang terakhir nih, faktor kimia. Zat kimia itu menghambat pertumbuhannya mikroba melalui denaturisasi protein. Contohnya pada produk komersial seperti sabun cair, terus betadine dan hand sanitizer. Kalau di desinfektan itu ada alkohol, klorin, sama dan fenol. Sedangkan pada pengawet makanan itu ada garam, gula, natrium benzoat, dan pada antiseptik itu adalah alkohol 70%. Nah, lanjut. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu mengetahui faktor lingkungan atau suhu, pH, kelembapan oksigen, cahaya dan kimia berperan penting dalam pengendalian mikroba. Pemanfaatan faktor tersebut menekan mikroba atau patogen secara alami, dan penerapan yang tepat untuk mendukung keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Saya Firzi Domelinsani mengucapkan terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.